Halo Sobat Sehat, saya Dania Limboto, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi Manado, semester 5C. Saat ini kita akan membahas bersama-sama mengenai sistem informasi kesehatan. Tahu tidak, berbagai informasi tentang kesehatan akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan dan penyakit di populasi. Dan pengetahuan ini tentunya akan membantu untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan hasil kesehatan. Nah guys, sistem informasi kesehatan yang baik dan efektif adalah dasar dari sistem kesehatan yang kuat dan kunci untuk membuat keputusan kebijakan kesehatan yang efektif guna mencapai tujuan kesehatan. Sistem informasi kesehatan didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai upaya terpadu untuk mengumpulkan, memproses, melaporkan, dan menggunakan informasi dan pengetahuan tentang kesehatan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan, tindakan program, dan penelitian. Nah, sistem informasi kesehatan memiliki 6 komponen dan standar, yaitu sumber daya, indikator, sumber data, manajemen data, produk informasi, serta penyebaran dan penggunaan. Yang pertama, sumber daya. Sumber daya yang baik adalah mereka yang terlatih, memiliki basic skill yang nyata, profesional, dan dapat dipercaya untuk mengolah data dan sistem yang ada, seperti staf yang terlatih, para ahli khusus, dan tenaga kesehatan. Selain itu, sumber daya sistem informasi kesehatan juga mencakup keuangan, dukungan logistik, dan teknologi khusus konteks. Yang kedua, indikator. Dasar dari rencana strategi sistem informasi kesehatan harus mencakup seperangkat indikator dan target terkait yang dapat memberikan gambaran tentang kesehatan, kondisi sistem kesehatan, dan status kesehatan penduduk. Yang ketiga adalah sumber data. Sumber data di sini tentunya haruslah akurat, seperti pada pencatatan sipil dan vital, seperti surat kelahiran, kematian, penyebab kematian, kemudian ada juga survei dan sensus, catatan medik, catatan layanan, dan pelacakan keuangan, dan sumber daya. Dan yang keempat adalah manajemen data, yang termasuk di dalamnya seperti pengumpulan data, penyimpanan, kualitas data, pemrosesan, kompilasi, dan analisis data. Yang kelima, produk informasi. Transformasi data menjadi informasi menjadi alat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti yang mengarah pada peningkatan kesehatan. Dan yang keenam adalah diseminasi dan penggunaan, meningkatkan nilai informasi kesehatan dengan membuatnya dapat diakses oleh pengambil keputusan. Nah, guys, jika kita melihat gambar yang ada, di sini tersedia sistem ya yang dimulai dari data. Tentunya data ini akan kita kumpulkan, kemudian akan dikelola dan akan dianalisis. Nah, setelah itu akan ditransformasi menjadi informasi. Nah, setelah kita mendapatkan informasi dari data yang ada, maka informasi tersebut akan ditafsirkan, akan dievaluasi, kemudian akan menghasilkan yang namanya bukti. Nah, dari bukti ini akan ada format presentasi kepada perencana dan pemangku kepentingan. Nah, sehingga akan memperoleh yang namanya pengetahuan. Nah, dari pengetahuan ini akan mempengaruhi rencana dan keputusan dari perencana dan pembuat keputusan. Nah, setelah keputusan tersebut dibuat, diambil, maka tentunya keputusan tersebut akan dilakukan, akan dilaksanakan. Nah, setelah keputusan tersebut dilaksanakan, maka akan menghasilkan yang namanya dampak. Nah, dari dampak ini akan dimonitor, akan dilihat apakah ada perubahan yang terjadi. Nah, setelah itu akan menghasilkan lagi data, kemudian dari data akan menghasilkan informasi, kemudian bukti, berputar, berputar, berputar seperti roda.
Nah, untuk mengadvokasi, memprioritaskan, dan memperkuat sistem informasi kesehatan, maka diperlukan langkah-langkah untuk mendukung perubahan tersebut. Itu yang pertama, kepemimpinan dan kepemilikan negara, yaitu untuk mengadvokasi dan memimpin perubahan yang berkelanjutan. Yang kedua, yaitu responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan negara. Yang ketiga, yaitu membangun inisiatif yang ada. Dan yang keempat, yaitu mendukung proses berkelanjutan dan bertahap dengan tujuan jangka panjang. Demikian pembahasan singkat mengenai sistem informasi kesehatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam sehat.